Selain untuk pencairan pinjaman yang mudah, dengan persyaratan pinjamannya juga cuma menggunakan KTP, pinjaman bisa langsung cair. Dan untuk pencairan juga di aplikasi ini tidak perlu menunggu lama, seperti bisa cair 2 sampai 3 hari. Hanya dalam hitungan menit saja, pinjaman bisa langsung disetujui. Oke, buat teman-teman semua, pada video kali ini Mimin akan mereview serta di sini Mimin juga akan bagikan trik di ACC ataupun trik pinjaman agar bisa langsung cair, anti ditolak. Jadi buat teman-teman semua bisa tonton dan simak sampai akhir video ini tanpa di skip agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Oke, di channel ini diadakan giveaway berupa saldo dana sebesar Rp300.000 jika video ini tembus 1000 view. Untuk syarat ketentuan giveaway ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Tonton video 4 menit tanpa di skip dan jangan lupa tuliskan komentar positif di kolom komentar. Saldo dana gratis Rp300.000 untuk 10 orang pemenang setiap minggunya jika channel ini tembus 1000 view. Dan pemenang akan kita undi secara acak. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini. Nah, buat teman-teman semua penonton setia di channel ini. Nah, jadi buat teman-teman semoga nanti kalian yang beruntung ya mendapatkan giveaway. Yang tentunya giveaway ini akan kita bagikan secara gratis dan dibagikan secara acak. Dan buat penonton baru di channel ini silakan jangan lupa untuk dukung channel ini. Cukup dengan like dan tekan tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar nantinya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi bisa kita bilang ini adalah pinjaman online langsung cair terbaru 2023. Nah, aplikasi yang satu ini untuk tampilan beranda utamanya ataupun bisa pinjam sampai dengan 3 juta rupiah. Nah, untuk proses pencairan ataupun agar bisa pengajuan pinjaman ini di ACC, tentunya untuk syarat ketentuan pengajuannya hanya dengan menggunakan KTP saja. Oke, jadi selain itu untuk bagaimana cara pinjam agar bisa dengan mudah di ACC, di sini harus mengisi informasi pengajuan pinjaman dan nanti akan diverifikasi dengan cepat. Nah, untuk pengajuan agar bisa diverifikasi dengan cepat. Di bagian ini informasi-informasinya cukup mengisi 3 informasi saja. Di bagian informasi aplikasi ini, nah di sini untuk pinjamannya harus melengkapi untuk informasi yang pertama di sini adalah informasi pribadi, informasi kontak darurat dan yang ketiga informasi KTP. Nah, selain itu, proses cair ataupun pinjamannya ini bisa menggunakan rekening e-wallet. Di bagian informasi pribadi, ada juga nih untuk informasi yang tentunya harus diisi, salah satu informasi dasar, lalu melengkapi juga informasi semacam data-data pribadi, alamat tempat tinggal, mulai dari informasi pekerjaan, informasi lainnya untuk sumber pendapatan. Nah, setelah melengkapi informasi pribadi, yang kedua di sini harus mengisi informasi kontak darurat. Di sini informasi dasarnya harus dilengkapi ataupun harus dikoreksi terlebih dahulu ya. Setelah mengisi informasi pribadi, sebelum lanjut ke informasi kontak darurat, ini harus dikoreksi beberapa informasi ataupun seperti alamat tempat tinggal, informasi pekerjaan ini harus dikoreksi. Nah, selanjutnya jika sudah selesai pengisian informasi pribadi, ini lanjut lagi pengisian informasi kontak darurat. Dan untuk yang terakhir di bagian informasi KTP, untuk pengisian informasi-informasi semacam pengambilan foto KTP ataupun upload ya foto KTP, dan tentunya untuk proses pinjaman yang selanjutnya. Nah, di sini untuk proses pinjaman ya, teman-teman ya. Proses pinjaman di aplikasi ini nantinya, nah di sini untuk tampilan di sini banyak sekali beberapa fitur-fitur ya, ataupun menunya mulai dari pembelian pulsa ataupun
Kita juga bisa melakukan pembelian barang elektronik. Banyak sekali fitur-fitur di aplikasi ini. Bahkan di sini untuk pay later belanja ini mencapai 25 juta rupiah. Nah, ini untuk beli barang elektronik ini bisa dicicil ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan kembali lagi dari proses pinjamannya. Nah, setelah melengkapi 3 pengisian informasi-informasi, nanti di sini akan muncul limit, dan jika sudah selesai muncul limit, ini nanti baru bisa melakukan pengajuan pinjaman. Dan untuk menunggu verifikasi pinjaman ini beberapa menit ya. Nanti jika cair, uang akan langsung ditransfer pinjaman setelah verifikasi lolos. Nah, jadi proses ACC di aplikasi ini dalam hitungan menit saja. Kita bisa lihat aplikasi pinjaman online yang tentu aplikasi yang sudah cukup banyak juga para pengguna, 50 juta unduhan lebih dan mempunyai rating sebanyak 2 juta ulasan. Jadi tidak hanya menyediakan fitur pinjaman saja, banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Oke, salah satu pinjaman online langsung cair yang sudah resmi terdaftar dan sudah berizin OJK dengan limit pinjaman yang cukup tinggi, dengan jangka waktu pinjaman yang cukup panjang, dan selain itu pinjaman online langsung cair yang 100% masih bisa cair dengan mudah dengan menggunakan KTP saja. Nah, buat teman-teman semua, untuk info-info trik ataupun pengajuan pinjaman agar tentunya pinjaman ini mudah di ACC ataupun bisa langsung lolos verifikasi, hal yang harus diperhatikan tentunya. Nah, jadi teman-teman juga yang mungkin susah cair ya, pada mengeluh ketika ngajuin tapi tidak bisa cair padahal sudah melengkapi persyaratan pinjaman. Nah, di sini kita akan berbagikan sedikit tips ataupun ya trik lah ya teman-teman ya, agar pinjaman itu bisa cair dengan mudah. Hal yang harus diperhatikan tentu selain melengkapi persyaratan pinjaman, juga harus pengajuan pinjaman ini minimal di jam kerja. Nah, kenapa di jam kerja? Karena biasanya penyebab pinjaman itu susah cair, biasanya itu kalian pengajuan di luar jam kerja. Nah, selanjutnya juga hal yang harus diperhatikan yaitu mengisi informasi harus dikoreksi terlebih dahulu. Minimal di sini kalian harus mempunyai rawatan pinjaman, dan kalau sudah pernah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman biasanya juga nanti bisa berpengaruh. Nah, bagaimana agar bisa cepat di ACC dalam hitungan yang cepat ataupun singkat ya? Hal yang harus diperhatikan yaitu harus koreksi lalu melengkapi informasi dengan lengkap, dan biasanya nantinya pihak dari aplikasi itu akan menelpon. Jadi ketika pihak aplikasi menelpon itu jawab dengan lugas ya. Intinya harus kalian perhatikanlah informasi-informasi ketentuan persyaratannya itu harus kalian lengkapi. Dan untuk selanjutnya buat teman-teman juga yang mungkin kurang paham, nanti silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan itulah tadi untuk review kita kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video kita selanjutnya.